Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Civil Angkora Vivo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perencanaan floor deck ya, atau floor deck design, di mana ini adalah salah satu bentuk struktur komposit antara baja dan struktur beton ya. Oke, langsung saja. Ini adalah kolom WF, ini juga kolom IWF, WF semua ini ya. Maksud saya adalah balok IWF, ini juga balok IWF, ini IWF, IWF. Nah, kita menggunakan profil IWF 300 150 6,59 dengan ketebalan plat adalah 12 cm atau 120 mm. Ini adalah plat satu arah, di mana adalah ini dia 2500, ini adalah lebar yang ditinjau, dan 4000 mm ini adalah panjang longitudinal dari plat. Nah, kita mulai perencanaan floor deck. Yang pertama kita membutuhkan data-data struktur. Material itu beton ya, dengan mutu 20 MPa, dan material bajanya itu adalah material bajanya menggunakan mutu BJ37. Itu FY-nya setara dengan 240 MPa dan FU-nya adalah 370 MPa, yaitu tulangan polos. Nah, asumsi awal diameter tulangan atas, nah plat itu kan biasanya tulangannya rangkap ya, rangkap. Nah, ini tulangan atasnya itu atau diameter A itu adalah 8 mm, itu adalah asumsi awal. Sedangkan untuk tulangan bawah itu diameter B itu sama dengan 10 mm. Ini hanya asumsi awal. Lalu untuk cover ini adalah selimut beton plat, itu kita ambil 2 cm ya, atau 20 mm. Untuk D itu adalah tinggi efektif plat ya, itu thickness adalah 120 mm ya, 12 cm, dikurangi cover itu dikurangi selimut beton yaitu 2 cm, lalu dikurangi setengah dari diameter tulangan bawah itu 10 mm. Jadi 120 itu thickness, minus 20 adalah cover, lalu setengah dari 10 ini apa, yaitu tulangan bawah ya, asumsi awal. Didapat D adalah 95 mm. Untuk beban sendiri, dead load itu adalah 425 kg per meter persegi ya. Dari satuannya kita tahu bahwa dia adalah beban per meter muka ya, per muka meter ya, atau beban luasan. Itu berat sendiri plus berat lain-lain. Ini maksudnya apa? 425 kg per meter persegi ini sudah ada 0,12, itu 120 mm dikonversi menjadi meter, itu kita kali dengan berat jenis beton, dan plus lain-lain ini apa? Itu seperti berat tegel, berat spesi ya, pasir, dan MEP, dan lain-lain ya. Untuk live load, karena misalkan kita asumsikan ini adalah bangunan rumah tinggal ya, kita ambil 200 kg per meter persegi. Nah, WU adalah berat ultimate, beban ultimate ya, yaitu 1,2 dead load plus 1,6 live load. 1,2 dikali 425 plus 1,6 dikali 200 ya. Didapatkan hasil 830 kg per meter persegi. Atau kita bisa mengkonversinya, kita konversi langsung ya ke 8,3 kN per meter persegi. Nah, kita sudah memiliki data-data ini, lalu selanjutnya kita sudah bisa merencanakan bond deck ya, floor deck ini ya. Oke, langsung saja kita calculation ya, momen. Untuk momen plat satu arah ini, koefisiennya ini teman-teman bisa dapatkan di PBI atau di internet juga bisa. Dari nilai koefisien ini kita ambil nilai koefisien yang paling besar, yaitu adalah 1/10 ya, kita tik 1/10. Momen ultimate itu formulanya 1/10 dikalikan weight ultimate dikali dengan lebar yang ditinjau di pangkat 2 ya, sama dengan 1/10. WU tadi adalah 8,3, di sini 8,3
dikalikan L ini 2500 mm atau 2,5 meter dipangkatkan 2. Kita mendapatkan hasil 5,19 kN meter. Awas satuannya teman-teman ya. Kita bulatkan ke atas, momen ultimate sama dengan 5,2 kN meter. Nah, ini momen yang sangat wajar untuk bangunan rumah tinggal. Nah, lalu kita bisa menghitung perkuatannya atau reinforcement. Nah, pertama kita menghitung rho B. Rho B ini apa? Rho B ini adalah rho balance ya. Yaitu 0,85 dikalikan dengan beta ini ya. Dikali dengan FC aksen atau mutu beton per FY, yaitu mutu baja tulangan. Dikali dengan 600 per 600 plus FY. Lalu kita masukkan saja 0,85 beta 1 ini ya, 0,85. Lalu FC itu 20 dari mana? Dari sini FC 20. Ya, FC 20 lalu FY 240 karena dia BJ 37 dikali 600 per 600 plus FY nya adalah 240. Didapatkan rho balance sebesar 0,043 atau kita jadikan persentase ya 4,3%. Lalu kita mencari apa? Rho max ya. Rho max itu adalah 0,75 dari rho B. Nah, 0,75 dari 0,043 ini apa? Ini adalah rho B ya. Didapatkan hasil 0,03225. Kita konversi menjadi persentase menjadi 3,225%. Lalu untuk batas minimalnya kita mencari rho min atau rho minimal itu sebesar 0,002 atau 0,20%. Nah, rho max dan rho min ini akan menjadi pembatas value rho hitung yang nanti kita cari. Lalu kita beranjak ke Rn ini ya. Rn itu momen ultimate dibagi dengan ini reduksi B. B ini adalah lebar asumsi plat per 1 meter dikali dengan D kuadrat. Nah, ini maaf teman-teman, ini ada yang salah. Ini formulanya momen ultimate yaitu 5,2. Ini harusnya ada lagi dikali dengan 10 pangkat 6. Ya, awas ya. MU di sini adalah 5,2 kN meter. Itu kita konversikan. Di sini saya lupa menuliskannya yaitu 5,2 dikali 10 pangkat 6. Nah, baru kita bisa membagikan dengan 0,8 dikali 1000. 1000 ini apa? 1000 ini adalah lebar plat yang ditinjau per 1 meter. Itu adalah 1000 mm dikali dengan 95 kuadrat. 95 ini adalah D dan D tadi kita adalah 95 mm. Nah, sekali lagi maaf teman-teman, di sini harusnya ada 5,2 dikali dengan 10 pangkat 6. Itu didapatkan hasil 0,72 untuk Rn. Lalu untuk M itu formulanya FY per 0,85 dikali FC aksen. Itu sama dengan FY-nya adalah 240 MPa dibagi dengan 0,85 dikali 20 MPa yaitu mutu beton. Didapatkan hasil 14,11. Nah, dari kedua nilai ini kita baru bisa menghitung nilai rho dengan formula 1/m dikali buka kurung 1 minus akar 1 per 2 kali R dikali M per FY tutup kurung, dimana kita tinggal memasukkannya ya. 1/m berarti adalah 1/14,11 ini. 1 minus 2 R nya adalah 0,72 dikali M nya adalah 14,11 per FY nya tadi adalah 240 untuk tulangan polos. Didapatkan dari operasi hitungan rho ini adalah 0,003066 atau kita ubah ke persentase menjadi 0,306%. Nah, baru dari sini kita bisa mengkontrolnya ya. Rho minimal ini dia sebesar 0,2 ya, 0,2% atau 0,20%. Rho hitung itu 0,306% dan rho max itu adalah 3,225%. Nah,
Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya begini teman-teman. Rho hitung itu masih lebih besar daripada rho minimal. Namun rho hitung masih lebih kecil daripada rho maksimum. Maka untuk rho ambilnya kita bisa menggunakan rho. Nah, ada beberapa kondisi. Nah, kondisi yang pertama, kondisi milik kita ini, ketika kita mendapati kondisi seperti ini, maka rho hitung ini sah kita gunakan menjadi acuan mencari tulangan, yaitu rho ini. Kondisi yang kedua, apabila rho hitung itu lebih kecil daripada rho minimal, maka rho hitung kita tidak bisa dipakai ya, karena dia lebih kecil dari nilai minimal. Maka rho yang akan kita ambil ya rho minimal, namanya saja adalah minimal. Oke, itu kondisi yang pertama. Kondisi kedua, walaupun ini sangat jarang, itu nilai rho lebih besar daripada rho maksimal. Nah, ketika rho hitung lebih besar daripada rho maksimal, maka kita tidak dianjurkan mengambil rho hitung ya. Maka kita hanya mengambil rho maksimal ya. Karena dari namanya maksimal itu adalah yang sudah max ya, atau sudah yang terbesar. Tidak boleh ada yang melebihi. Begitupun yang minimal. Oke, dari kondisi ini kita sepakat mengambil rho ini ya, karena sudah memenuhi ini. Luas perlu area steel yaitu rho dikali area gross atau rho dikali B kali D. Nah, rho itu 0,03066, ini dia. Nah, ini ya. Dikali B adalah 1000 mm atau lebar plat yang ditinjau per 1 meter dikali dengan D. Nah, D-nya 95 tadi. Ini kita sudah menghitungnya. Ini dia. Lalu kita mendapatkan hasil as perlu, tulangan perlu yaitu 291,27 mm persegi. Nah, karena kita ini struktur komposit, maka untuk menyambungkannya itu kita pasti menggunakan seperti wadah ya. Maka kita gunakan alternatif yaitu floor deck. Nah, digunakan Union Floor Deck W1000. Nah, anggap di sini kita belum tahu ketebalannya. Nah, bagaimana cara mencari ketebalan yang pas dengan kebutuhan as perlu milik kita ini? Nah, di sini sudah ada katalog Union Floor Deck ya. Kita bisa membesarkan. Nah, ini lihat. Ini adalah base metal thickness atau ketebalan floor deck itu ya. Dan ini adalah area atau as. Nah, ini teman-teman ya. As milik kita itu adalah 291. Nah, tugas kita adalah dari tabel tadi mencari as yang lebih besar daripada as perlu. Nah, kita mendapatkan, ini dia. Lihat, nilai as kita adalah as perlu kita adalah 200. Di sini masih jauh-jauh sekali ya, 800, 1000 ya. Nah, dengan ketebalan 0,65 saja kita sudah mengcovernya dengan area perlunya 800. Nah, maka kita menggunakan 0,65 saja. Oke. Union Floor Deck W1000 dengan ketebalan 0,65 mm dengan as floor deck 805,22 mm persegi, di mana as floor deck tersebut 805,22 mm persegi itu jauh lebih besar daripada 291,27 mm persegi. Itu memenuhi persyaratan. Oke, nah. Lalu kita bagaimana untuk mendesain tulangan atasnya ya? Tulangan rangkap bagian atas. Nah, kita langsung menggunakan rho minimal plat saja bisa. Ya, rho min dikali B dikali D atau sama dengan rho min dikali B dikali thickness ya, karena dia posisinya bagian atas. Rho minimal itu untuk plat adalah 0,002, ada pula yang 0,0025. Nah, di sini kita contohkan menggunakan 0,002 dikali B itu adalah 1 meter atau 1000 mm dikali thickness atau tebal plat yaitu 120 mm. Didapatkan di sini nilai 240 mm persegi untuk kebutuhan tulangan perlunya, area steel perlu ya. Maka kita di sini bisa menggunakan coba-coba
Misalkan kita menggunakan Wermes M8 jarak 200 ini, atau diameter 8 jarak 200, itu dengan area steel 1/4 pi d kuadrat, itu adalah luas tulangan, dikali dengan 1 meter atau 1000 mm per S atau jarak ya. 1/4 dikali pi 3,14 dikali dengan diameter kuadrat yaitu 8 kuadrat dikali dengan 1000 mm per 200 ini apa? 200 ini ya. Jarak ini ya, jarak dipasangnya tulangan itu Wermes ya, per 200. Maka didapatkan AST sebesar 251,2 mm persegi, di mana nilai ini masih jauh lebih besar daripada nilai yang perlu ya, nilai AS perlunya yaitu 240 mm persegi. Jadi kita untuk tulangan plat bagian atasnya kita bisa menggunakan Wermes M8 ini ya, jarak 200. Nah, ini adalah detailnya teman-teman. Nah, ini adalah floor deck tadi ini ya. Floor deck tebal 0,65 mm, ini dia floor deck. Dan ini adalah plat betonnya sebesar dengan mutu 20 MPa. Ini adalah balok IWF 300 150 6,59. Ini adalah besi las atau Wermes ya, ini Wermes. Tebal plat itu adalah 120 mm untuk plat lantai. Dan ini yang seperti antena ini adalah shear connector atau penghubung geser. Nah, ini adalah detail-detailnya, dan untuk shear connector ini lain waktu kita pasti akan membahasnya ya di video berikutnya, series tutorial berikutnya. Bagaimana cara menentukan spesifikasi dari shear connector ini, itu akan kita bahas di series tutorial selanjutnya. Oke, ini adalah detailnya. Oke teman-teman. Nah, sedikit informasi ya untuk katalog floor deck Union W1000 ini yang terbaru itu dengan ketebalan 0,65 ini tidak ada ya. Itu cuma dua, yaitu ketebalan 0,7 dan 1 mm ini. Itu teman-teman bisa browsing dan mencarinya sendiri. Di sini sudah ada Union New Floor Deck. Nah, ini W1000 itu kita cari. Nah, ini enggak ada ya teman-teman ya. Tidak ada ketebalan 0,65, yang ada 0,7. Nah, kita menyesuaikan saja. Berarti kita menggunakan 0,7 mm. Karena apa? Karena 0,65 sudah tidak ada. Nah, logikanya 0,65 saja kuat, apalagi 0,7. Nah, itu. Baik, itu saja teman-teman untuk materi perencanaan bond deck atau floor deck pada struktur komposit beton, plat beton, dan balok baja ini ya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara merancang desain shear connector. Shear connector ada dua, yaitu shear connector seperti antena ini dan shear connector stud atau bolt ya, seperti baut itu. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.